Parno, lalu ada Ari Yusuf Amir, Ketua THN Amin, dan juga ada Ekonom Indef Tauhid Ahmad. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore. Ya, Selamat sore, selamat sore juga. ya, baik. Saya akan ke Bang Edi dulu ini. Ini ramai sekali ini soal makan siang dan susu gratis ini dan diprotes begitu karena bagaimanapun soal subsidi BBM itu kan sangat membantu masyarakat dianggap begitu. Anda juga mengeluarkan klarifikasi menyebut bahwa ini itu tidak ada pemangkasan tapi efisiensi dan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan LPG 3 kg. Boleh dijelaskan sekali lagi Bang Edi apa maksudnya ini? Ya, pertama ini sesungguhnya sebuah polemik yang tidak perlu ya, karena diawali dengan penerjemahan dari dialog saya dengan koresponden dari Bloomberg Television 2 hari yang lalu. Kemudian diterjemahkan dan diartikan salah bahwa kita akan memangkas subsidi BBM. Tidak ada perkataan saya demikian dan tidak ada rencana dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memangkas BBM. Saya tegaskan lagi, tidak ada rencana pemangkasan BBM, itu tidak ada. Jadi menurut saya tidak ada polemik, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Nah, yang kita maksud adalah begini, ya, adalah bahwa saat ini kita akan mengupayakan pendanaan tentu untuk program-program pembiayaan program-program yang kedepannya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan tax ratio kita. Kedua, kita mengevaluasi lagi untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran subsidi, ya, subsidi energi. Tidak ada subsidi BBM, subsidi energi. Nah, subsidi energi kita tadi saya sampaikan tahun lalu itu 500 triliun, tahun ini 350 triliun. Dari 350 triliun itu 63 triliun itu untuk Pertalite. 113 triliun itu untuk LPG 3 kg. Padahal pengguna Pertalite dan LPG 3 kg, 80%-nya itu adalah masyarakat mampu. Jadi akhirnya kan kita membiayai masyarakat mampu. Kalau sampai kemudian kita bisa mengevaluasi data, membuat sebuah payung hukum agar ada aturan yang jelas-jelas membuat kriteria siapa yang berhak atas energi bersubsidi itu, Pertalite dan LPG 3 kg, tentu subsidi energi kita kan tidak sebesar sekarang, menciut. Nah, penciutan ini, penghematan ini tentu adalah penghematan APBN yang bisa kemudian dipergunakan untuk membiayai program-program APBN lainnya. Itu konteksnya. Jadi konteksnya adalah mengevaluasi, kemudian melihat di mana kita bisa mengefisiensikan sehingga efisiensi yang ada itu kemudian merupakan penghematan APBN yang bisa dipergunakan untuk membiayai program lain. Tidak ada rencana untuk kita kemudian memangkas subsidi BBM, tidak ada sama sekali. Saya pimpinan Komisi 7 DPR RI, jadi saya paham sekali mengenai subsidi BBM itu. Saya ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, efisiensi itu kuncinya. Jadi nanti yang terima subsidi BBM yang tadi disebut banyak digunakan oleh menengah itu dievaluasi lagi supaya benar-benar yang butuh yang dapat. Bagaimana Anda melihat skema itu? Ya, kalau kita merujuk pada kata efisiensi, 2 hal yang saya lihat. Yang pertama, tentu saja yang tidak berhak itu tidak akan mendapatkan alokasi lagi, begitu ya. Artinya secara volume, kalau katakanlah tadi 20% yang berhak, berarti kan ada pemangkasan 80% dari volume subsidi. Jadi yang 20% yang tetap, yang 80% tidak menerima. Misalnya katakanlah kendaraan roda 4 begitu ya. Artinya memang kendaraan roda 4 tidak dapat ya. Itu yang kemungkinan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Tentu saja ini serta-merta akan menyebabkan ya sebagian masyarakat pasti akan terdampak dengan situasi ini begitu ya. Jadi seperti yang kedua adalah berkaitan dengan kondisi nanti, dampaknya tentu saja yang harus dipertimbangkan dengan situasi proses efisiensi tadi adalah tentu saja bagaimana ini bisa tidak terdampak pada inflasi maupun angka kemiskinan. Karena kalau katakanlah nyatanya bahwa nanti tidak banyak masyarakat yang yang biasanya mendapatkan subsidi atau tidak mendapat subsidi,
itu juga terdampak pada masyarakat yang sedikit di atas garis kemiskinan begitu. Oke. Hitungan kami itu ada sekitar 5,7 juta orang yang sedikit Oke. di garis kemiskinan ya. Itu juga terdampak kalau misalnya mereka tidak mendapatkan subsidi BBM. Nah, ini yang ya saya kira harus hati-hati ketika ada efisiensi tetapi 80% akhirnya tidak dapat begitu. Nah, ini yang saya kira prosesnya harus dijaga, jangan sampai justru barang itu langka di lapangan, Oke. menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oke, bagaimana menjamin itu Pak Edi? Karena Bang Edi ya, kalau kita lihat ada inflasi, ada angka kemiskinan, karena kan ada juga masyarakat berada di antara kalau tidak didorong dengan subsidi tadi kan tidak terjadi daya dorong beli atau daya beli di masyarakat tidak terdorong juga. Bagaimana menjamin itu? Ya, pertama, pengguna dari BBM bersubsidi, LPG 3 kg bersubsidi, itu adalah masyarakat mampu 80%. Ada yang punya mobil 2, ya kalau pengguna solar, itu adalah truk-truk pertambangan, truk-truk perkebunan, yang notabene dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar dan mapan. Ya, jadi itulah yang ingin kita ciutkan ya, kita betul-betul ingin membuat right sizing daripada subsidi energi kita, khususnya di bidang Pertalite dan LPG 3 kg. Karena jangan salah, LPG 3 kg itu sekarang dikonsumsi bebas oleh kafe, oleh restoran, oleh pengusaha-pengusaha menengah ke atas ya, bukan untuk masyarakat kecil, UMKM, yayasan-yayasan gitu. Tidak. Jadi ini yang saya kira perlu ditata, dan saya yakinkan tidak akan ada kelangkaan. Ini saya pikir kita harus hati-hati dalam kemudian menyatakan bahwa ada potensi kelangkaan. Tidak akan ada kelangkaan BBM karena kita mampu bisa memenuhi BBM sampai hari ini pun kita mampu penuhi. Yang nanti akan terjadi tentu akan ada migrasi. Migrasi pengguna BBM yang tadinya mereka bebas menggunakan BBM bersubsidi, LPG 3 kg sekarang menjadi terbatas. Pak Edi begini, di saat ini harga-harga juga sedang menaik begitu ya. Kedua, kita selalu punya masalah dengan data, bahkan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sekarang saja juga ada yang tidak tepat sasaran. Bagaimana kemudian akan memastikan itu? Kita akan jawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.